Baik, selamat malam semuanya, Suki Hontu. Kita sampai di kelas yang kedua dari bab 7 di Abhidhamma, kitab Abhidhamma Sanggaha ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan kategori akusala, kategori yang dhamma-dhamma yang tidak baik, itu maksudnya. Yang pertama yaitu apa? Masih ingat nggak? Asawa ya. Ya, saya cukup banyak informasi yang sudah saya berikan. Kita lanjutkan saja pelajaran kita. PIC. 4. Banjir. Nafsu indriawi dan itu juga adalah banjir. Eksistensi dan itu juga adalah banjir. Pandangan salah dan itu juga adalah banjir, dan ketidaktahuan dan itu juga adalah banjir. Baik, terima kasih. Bahasa Palinya ikuti saya. Kamoga, toga, tidoga, awijoga. Akhirannya A ya, bukan O ya. Salah satu kesulitan saya untuk menerjemahkan, khususnya dari semua bab Abhidhamma Sanggaha dan Vibhawinitika yang sudah saya terjemahkan, saya merasa bab 7 ini meskipun sebenarnya topiknya itu mudah, tetapi tingkat kesulitannya ternyata paling tinggi untuk menerjemahkan terminologi-terminologi. Karena di bab ini itu penuh dengan terminologi, istilah-istilah yang harus diterjemahkan secara akurat. Ya. Nah, kesulitannya adalah bahwa di Indonesia kan tidak ada yang baku kan ya. Jadi saya harus benar-benar menerjemahkannya sendiri. Dan kesulitan yang lain adalah menjaga konsistensi alur dari bab 1 sampai bab 9 nanti. Itu satu hal yang tidak mudah. Ya, tapi khususnya ke dalam setiap bab, ini bab 7 ini saya merasa paling sulit untuk menerjemahkannya. Alasan utamanya yaitu tadi karena banyak terminologi yang harus diterjemahkan secara akurat. Nah, sebenarnya selama ini saya kalau mempunyai kesulitan itu merujuknya kepada bukunya Bhikkhu Bodhi, Comprehensive Manual of Abhidhamma ya, dari bahasa Inggrisnya itu kemudian saya coba cocokkan dengan bahasa Pali dan kemudian saya terjemahkan gitu. Jadi saya biasanya merujuk kepada itu, tetapi khususnya tentang oga ya, tentang asawa itu tadi pagi saya ada sedikit keraguan gitu. Masuk hanya diterjemahkan hanya sebagai banjir nafsu indriawi gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk merenungkan istilah samasa. Jadi kamoga itu kan gabungan dari dua kata, itu grammarnya Pali gitu. Bisa diterjemahkan dengan berbagai cara sih gitu. Makanya karena tidak sampai pada kemantapan gitu sehingga saya bisa memutuskan. Karena saya tadinya mengartikannya misalkan kayak kamoga itu bagi yang sudah belajar Pali kamasa ogo gitu. Kamasa ogo, banjir miliknya kenikmatan indriawi atau nafsu indriawi gitu. Atau banjir nafsu indriawi sama saja kan? Kayak misalkan apa? Itu mobilnya Aca. Bisa kita menyampaikan mobilnya Aca atau mobil Aca, sama saja kan? Gitu. Secara grammar seharusnya benar kalau saya menerjemahkan kamasa ogo, banjir kenikmatan indriawi atau banjir nafsu indriawi. Hal yang sama juga berlaku untuk kama sawa, karena kama plus asawa itu kamasa asawo gitu. Asawanya kama. Itu kan Anda udah belajar genitif kan di kelas bahasa Pali hari Minggu kan? Nah, itu interpretasi pertama saya, bahwa saya pikir ini adalah banjir miliknya si nafsu indriawi atau noda batin miliknya nafsu indriawi ya, atau
ya nafsu indriawi itu sendiri sesungguhnya adalah banjir gitu. Interpretasi saya yang kedua adalah kamoga. Kamoga itu saya terjemahkan menjadi apa ya? Kama iti. Kamo iti. Intinya bahwa ya banjir itu sendiri itulah bahwa nafsu indriawi itulah adalah banjir, kira-kira begitu ya. Dari secara grammar sebenarnya itu beralasan cukup kuat, tetapi tetap saja saya ragu. Makanya untung saya punya sahabat kan. Tadi siang sebelum makan siang atau apa saya lupa, saya langsung WA Bante Wisuda kan, Bante, ini kalau menerjemahkan kamogo ini kamasa ogo dan juga kamo, kamo iti ogo itu benar nggak gitu? Awalnya beliau itu kayaknya yang kedua yang benar, bahwa nafsu indriawi itu sendiri adalah banjir gitu, atau nafsu indriawi itu sebagai banjir gitu ya. Nah tapi tidak lama kemudian ini hebatnya, itu yang jadi impian saya kan sebenarnya di Indonesia nanti harusnya seperti ini gitu. Di Myanmar itu semua istilah itu sudah punya kayak kamusnya sendiri-sendiri semua. Ya karena mereka punya tradisi 2000 tahun lebih kan. Jadi semua sudah dijelaskan kayak di kamus-kamus gitu. Mereka menyebutnya nisaya itu kayak penjelasan atau supporting kitab gitu ya. Kitab yang mensupport gitu, mensupport Tripitaka komentar dan subkomentar gitu. Nah, tidak lama kemudian beliau berbaik hati membukakan kitab nisaya. Setelah itu Bante ternyata bukan. Ternyata kayak kamogo itu tadi apa sih? Oh, kamoca. Kamoca so ogo jati kamogo. Artinya apa? Bahwa kamoga itu adalah nafsu indriawi dan itu pun juga banjir. Jadi kalau diterjemahkan jadi seperti itu gitu. Nafsu indriawi, kama, dan itu juga banjir. Jadi terkesan ada dua hal ini. Bahwa itu adalah kenikmatan indriawi, nafsu indriawi, dan itu pun nafsu indriawi itu pun juga merupakan banjir, kira-kira begitu. Ya, makanya di sini di layar kalau Anda ini saya revisi kan. Nafsu indriawi dan itu juga adalah banjir. Memang kesannya tidak enak gitu. Tapi nanti kalau Anda bisa menemukan kata terminologi yang lebih singkat, bisa diusulkan kepada saya. Kalau sesuai dengan nisayanya kitab di sana ya seperti itu terjemahannya. Dengan demikian kama sawa pun juga begitu. Nafsu indriawi dan itu juga adalah noda batin. Itu ya. Jadi ada dua hal sebenarnya ini. Istilah itu jadi mencakup dua berarti. Kama itu sendiri dan juga oga itu ya. Itu. Jadi inilah mengapa terjemahannya kemudian saya rubah. Ya. Nah, kalau Bhikkhu Bodhi menggunakan the flood of sensual desires. Jadi banjir hasrat-hasrat indriawi atau banjir nafsu indriawi atau banjir yang menjadi miliknya nafsu indriawi kan sama aja kan. Of sensual desires itu kan genitif juga ya. Jadi sebenarnya mirip dengan pemahaman saya, tetapi ternyata menurut tradisi di Myanmar tidak seperti itu. Waktu saya tanya lagi, berarti ini bukan genitif ya Bante? Bukan. Oke, berarti ya ini sangat teknis. Tapi kalau kita mau benar-benar menancapkan ajaran Abhidhamma di Indonesia, maka karya-karya yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan seperti ini itu perlu sekali, gitu ya. Saya langsung robah di glossary saya untuk buku ini, nanti glossary-nya sudah saya tambahkan. Ini sayanya itu. Nah,
Ini hanyalah satu cerita saja untuk memberikan gambaran kepada Anda. Sesungguhnya tidak mudah menerjemahkan kitab Abhidhamma dan kemudian menerbitkannya menjadi buku. Itu kenapa? Karena Abhidhamma itu penuh dengan terminologi, penuh dengan istilah gitu. Yang apabila kita tidak benar-benar memahami bahasa Pali, maka akan sulit itu untuk menjaga presisinya, untuk menjaga akurasinya, itu akan sulit sekali. Gitu. Kalau kita berbicara kembali lagi, kan tujuan kita ini ingin menancapkan ajaran Abhidhamma di Indonesia sesuai kitab loh ya. Saya katakan itu yang penting. Kitab itu harus ditancapkan di sini. Ya, kitab-kitab kuno itu harus mulai diterjemahkan di Indonesia sehingga pembelajarannya itu tidak salah arah gitu ya. Nah, oleh karena itulah hal-hal seperti ini menjadi penting gitu. Tapi kalau Anda atau kita tidak ingin untuk benar-benar mempunyai misi untuk menancapkan kitab kuno itu, ya tidak perlu akurat juga. Tapi kalau tidak akurat juga nggak akan ada manfaatnya, juga kurang besar. Buahnya juga kurang besar. Ya. Nah, jadi itulah terjemahan barunya. Saya yang kelas lalu harus juga, bagi yang menonton di YouTube, nanti saya juga merevisi terjemahan Kama Sawa, Bawa Sawa, Dita Sawa, dan Awija Sawa. Jadi Kama Sawa itu menjadi nafsu indriawi dan itu juga adalah noda batin. Bawa Sawa itu adalah nafsu indriawi dan juga itu adalah eksistensi. Dita Sawa yaitu pandangan salah dan itu juga adalah noda batin. Kemudian awija sawa berarti ketidaktahuan dan itu juga adalah noda batin. Jadi itu revisinya ya. Dan saya rasa ini cukup valid ya, kalau artinya valid dalam artian kita benar-benar ikut secara presisi terjemahannya dari Palinya ya, dari Palinya, dari kitab Nisayanya gitu. Nah, jadi kembali lagi ke topik, ada 4 banjir dan kalau Anda perhatikan itu sama komponennya, itu sama dengan asawa kan? Ya, 4-nya sama. Kalau di sana kama asawa, ini kamo ga dan seterusnya itu sama. Jadi ini sangat mempermudah Anda untuk menghafalkannya ya. Tadi juga waktu mencoba untuk mencari terjemahan yang akurat, saya sempat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata kata kenikmatan, ya kalau kita menerjemahkan kama itu sebagai kenikmatan terkesan kurang tegas gitu ya buat saya ya. Memang bisa berarti kesenangan ya, kenikmatan itu bisa berarti kesenangan, tapi kok kayaknya kurang tegas. Makanya kemudian saya kembalikan lagi menjadi nafsu indriawi. Ya karena itu lebih tegas, lebih kuat kan kesannya kan, atau hasrat indriawi gitu, nafsu yang menggebu-gebu, keinginan yang menggebu-gebu untuk menikmati objek-objek panca indera, itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi tidak mudah sesungguhnya menerjemahkan Abhidhamma itu ya, karena membutuhkan banyak syarat. Di samping harus menguasai bahasa Pali dengan baik ya, juga harus pernah belajar secara komprehensif dibimbing oleh guru yang benar itu. Kemudian juga walaupun demikian masih banyak istilah yang kita harus konsultasi ke teman-teman yang hidup di negara Buddhis yang sudah merawat ajaran Abhidhamma ini untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Nah jadi oh ya ini tadi ada dari Bante Wisuda, kama cak so ogo jati ya, kama cak itu kama cak so ogo cak gitu. Jadi nafsu indriawi dan so ogo, dan itu adalah banjir gitu. So ogo ya. Baik, begitu. Nah, kembali lagi sekarang pertanyaan saya, dari 4 banjir ini kalau Anda peras paramata dhammanya apa? Ya, meskipun 4 banjir tetapi sesungguhnya paramata dhammanya hanya 3 cetasika, yaitu apa? Loba, titik, dan moha. Baik, bagus.
Mari kita lihat penjelasan dari Abhidhamma Wibhawinidika ya, dari kitab sub komentar. Disebut sebagai banjir atau oga itu bisa juga arus air gitu ya. Alasannya ada 3 di sini diberikan. Yang pertama adalah setelah menerjang maka banjir tersebut akan membawa atau meletakkan. Artinya ya seperti banjir pada umumnya, kalau ada banjir menerjang kan dia akan membawa apapun yang bisa dia bawa ya sesuai dengan kemampuan kekuatan dia, dan juga meletakkan, artinya meletakkan di tempatnya gitu. Nanti akan saya jelaskan. Itu adalah perumpamaan tentang bagaimana 3 cetasika yang disebut banjir tadi mempunyai kemampuan untuk membawa makhluk hidup ya, menerjang membawa makhluk hidup, dan bahkan bisa meletakkan makhluk hidup untuk ada di bumi yang paling bawah pun gitu ya. Yang kedua, penjelasannya, definisi dari banjir itu adalah setelah menarik ke bawah ia membunuh, artinya banjir ini membunuh yang ditariknya gitu. Yang ketiga adalah disebut banjir karena banjir ini menenggelamkan ya. Nah, untuk definisi yang pertama itu membawa dan meletakkan di bumi bahagia, itu interpretasi saya. Jadi yang A ini saya interpretasikan sebagai banjir tadi bisa menyeret semua makhluk kayak di kelas hari Minggu itu kan, dan membuat makhluk itu terlahir di alam yang bahagia. Kan tetap bisa kan ya. Kenapa saya batasi hanya untuk alam yang bahagia? Karena yang B itu menarik ke bawah. Ya, jadi artinya 4 banjir tadi bisa membuat atau menarik makhluk untuk terlahir di 4 alam apaya. Yang ketiga karena ia menenggelamkan. Jadi menurut saya ini B dan C ini agak sama, yaitu menarik makhluk ke bumi yang penuh penderitaan apaya. Seperti ketika ada banjir, maka banjir menghanyutkan dan menenggelamkan apapun yang bisa ditenggelamkan. Dengan cara yang sama, oga banjir itu mampu menenggelamkan makhluk yang bisa ditenggelamkan. Kan ada yang nggak bisa ditenggelamkan, gitu. Meskipun putu jana tapi nggak bisa ditenggelamkan ke apaya, ke 4 alam bawah. Putu jana yang mana? Cula sotapana. Cula sotapana itu kan putu jana kan, tapi dia untuk satu kelahiran ke depan nggak bisa ditenggelamkan oleh banjir, ya. Atau ya mereka yang silanya kuat, ya, yang sila yang kebajikannya berbuah, maka dia tidak tenggelam. Ya, demikian kita lanjutkan. Masih dari Wibhawinidika. Oleh karena seperti halnya dengan banjir menerjang dan membunuh makhluk-makhluk. Seolah-olah seperti menyebabkan makhluk-makhluk tenggelam di dalam siklus kelahiran kembali. Jadi ini berbicara tentang siklus kelahiran kembali, tidak terbatas pada bumi yang di bawah dan tidak dibedakan menjadi bumi yang di bawah dan bumi yang di atas, tetapi siklus kelahiran kembali berputar-putar di sana pun itu terseret banjir kan, seperti kelas hari Minggu ya. Masih ingat nggak suta apa di kelas hari Minggu? Ya, namanya oga juga ya. Oga tarana suta. Tarana apa itu tarana? Penyeberangan. Selanjutnya di sini hanya noda-noda batin yang dikatakan sebagai banjir dengan makna seperti yang telah disampaikan, artinya ini banjir ini sama dengan asawa. Ya, damak-damaknya itu sama dengan asawa ya. Oke, jadi apa saja banjir? Mari masih ingat 4 banjir apa saja? Kamoga. Terus bawoga, bukan bawoga, bawoga. Beda. Bawoga, kemudian titoga, awijoga. Baik, bagus. Selanjutnya PIC, mohon. 4 pengikat. Nafsu indriawi dan itu juga adalah pengikat. Eksistensi dan itu juga adalah pengikat. Pandangan salah dan itu juga adalah pengikat, dan ketidaktahuan eksistensi dan itu juga adalah pengikat. Ketidaktahuan dan eksistensinya harusnya dihapus ya. Ini lupa menghapus tadi. Oke. Ya, ketidaktahuan dan juga itu adalah pengikat. Jadi ikuti saya, itu lihat kata palinya, istilahnya udah saya beri huruf tebal, tapi Anda tinggal mengganti huruf O yang terakhir menjadi A.
Kama yoga. Bawa yoga. Didik yoga. Awija yoga. Sama nggak dengan 4 banjir tadi? Masih sama ya, masih sama. Oke. Berarti Anda tahu dong paramata damanya apa? Loba, didik, moha. Loba buat yang mana saja? Bagus ya. Baik, Anda ketemu dengan istilah baru yaitu yoga. Ya. Tapi tolong jangan dicampur dengan praktek yoga hari Sabtu di DBS. Tadi pagi ada latihan yoga. Jangan dicampur adukkan karena itu adalah olahraga yoga ya. Tapi yoga ini adalah pengikat ya. Ya, saya lihat catatan dulu. Jadi 4 yoga ini memiliki nama yang mirip ya, dengan asawa komponennya mirip ya, dengan oga juga mirip ya. Tetapi Anda harus pahami maknanya karena maknanya masing-masing berbeda ya. Masih ingat asawa itu apa? Sesuatu yang sudah difermentasikan sejak awal samsara, sudah sejak lama. Jadi udah jadi alkoholnya tingkat tinggi kan? Ya, tetapi tadi pagi juga saya merenung pagi-pagi sekali gitu. Ini kalau saya tidak jelaskan lebih lanjut bisa salah paham ini umat gitu. Dianggapnya ada sesuatu yang nggak berubah sejak awal samsara. Paham nggak? Ya, Anda harus memahaminya karena ini. Saya pernah mendengar penjelasan dari satu orang guru yang mengilustrasikan asawa ini itu seperti minuman kopi ya. Jadi minuman kopi itu airnya kan hitam. Terus di bawahnya kan ada ampasnya kan ya. Nah, diilustrasikan ini untuk menggambarkan bahwa air yang hitam itu adalah arus kesadaran yang sadar. Kesadaran yang sehari-hari itu ya, tetapi di dasar dari kesadaran itu ada ampasnya, ampas kopinya itu. Nah, ampasnya itulah yang disebut asawa. Itu salah satu gurunya itu mengatakan demikian. Jadi ini tidak bisa hilang gitu. Kalau mau hilang ya harus dikuras gitu. Itu dia akan terus di sana di dasar. Nah, si guru ini membagi kesadaran menjadi 2 level, yaitu kesadaran bawah sadar dan kesadaran normal. Jadi kehidupan sehari-hari ini menurut guru ini adalah kesadaran yang sadar, yang normal. Tapi kan ada yang di bawah sadar. Nah, asawa itu dia diam terus di bawah sadar itu sejak awal samsara sampai sekarang. Anda tahu kesalahannya apa? Kesalahannya adalah penjelasan itu tercemar oleh pandangan salah. Pandangan salah apa? Yang mana? Sas, sata, didik. Yaitu apa? Pandangan salah tentang kekekalan. Paham sekarang? Jadi kalau dikatakan bahwa asawa itu sudah ada sejak awal samsara, itu ya eksistensinya ada sejak awal samsara, itu langsung di sana gak terfermentasi, tapi dia tetap muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap begitu. Itu maksudnya, bukan sesuatu yang sudah ada sejak awal samsara sampai hari ini gak hilang-hilang, berkarat gitu, sudah berkerak begitu, udah tebal sekali harus dihilangkan. Enggak, ini tetap muncul lenyap, tapi karena dia sudah terfermentasi sejak lama, memabukkan kan, jadinya memabukkan. Jadi itu yang harus saya sampaikan supaya Anda tidak terjebak pada pandangan salah. Hati-hati ya, pandangan salah itu kalau berbuah akan menghasilkan kelahiran di alam yang bawah. Bahkan Buddha kan mengatakan, para biku, saya tidak melihat satu dhamma pun yang paling merusak selain pandangan salah. Itu kata-kata Buddha ya. Jadi tidak ada yang kekal. Asawa pun meskipun dikatakan sudah terfermentasi sejak awal samsara, tidak kekal juga. Dia muncul lenyap juga. Ya, seperti makanya kembali lagi, belajar Abhidhamma harus benar-benar komprehensif kan. Ya enggak? Kalau kayak minggu lalu misalkan saya mengatakan bahwa asawa sudah terfermentasi sejak awal samsara, di dalam hati saya yakin Anda tahu maksudnya. Kenapa? Karena Anda sudah digembleng dengan pelajaran Abhidhamma sejak bab 1, 2, 3, 4, 5 dan
Ya kan? Jadi konstruksi abidamanya Anda udah dapat kan? Ya, jadi kemarin saya nggak ada kekhawatiran. Tapi tadi pagi saya kan yang mendengarkan ini kan bukan hanya murid DBS, apalagi ketambahan informasi yang saya dengar tadi tentang ampas kopi tadi, gitu. Wah, ini harus saya jelaskan, ini bukan hanya untuk yang di DBS, tapi juga untuk yang di luar DBS atau yang menonton YouTube nanti, ya, bahwa sesungguhnya tidak ada fenomena apapun yang tidak berubah. Usianya itu sangat singkat sekali apapun. Bahkan kalau di Myanmar itu kan gitu. Sebenarnya usia kita itu hanya 1/sepersekian miliar detik saja. Kita lahir mati terus ini gini. Ya. Baik. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa belajar abhidhamma harus secara terstruktur. Kalau terpotong-potong, tidak dibimbing oleh guru yang terampil, yang baik, juga pemahamannya tidak lengkap. Kalau Anda ingat di kelas awal saya mengatakan ilustrasi dari guru abhidhamma saya bahwa mempelajari abhidhamma itu seperti bermain jigsaw puzzle. Masih ingat? Itu di kelas-kelas awal kan? Ya, saya katakan kepada Anda sebelum Anda belajar sampai bab 9 selesai. Saya katakan Anda sebenarnya belum paham abhidhamma secara lengkap. Kan waktu itu gitu kan? Karena puzzle-nya masih belum lengkap. Iya enggak? Belum terpasang dengan lengkap. Anda baru akan paham abhidhamma dengan baik itu kalau 9 bab sudah Anda pelajari. Puzzle-nya udah terpasang semua, jadi Anda udah mulai tahu gambaran abhidhamma itu seperti itu gitu. Ya. Ya, sangat penting mempunyai guru yang baik, karena kalau Anda tidak ketemu guru yang baik, ya nanti seumur hidup belajar abhidhamma nggak lulus 10 tahun belajar abhidhamma kenapa sampai 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk mempelajarinya. Mari kita lihat kembali dari Wibhawinidika. Yang disebut dengan pengikat tadi apa? Yoga ya. Ini definisinya. Pengikat itu definisinya karena mereka ini mengikat makhluk dengan buah kama yang berasal dari kama di kehidupan sebelumnya. Ya, satu, itu harusnya ada 2 definisinya. Ke dalam siklus kelahiran kembali. Jadi kita ini kan terikat. Kita ini diikat oleh kama dan buah kama kan? Ya, kama yang kita lakukan dari masa lalu, ya, dari eksistensi sebelumnya, sejak awal samsara sampai persis sebelum kehidupan yang kali ini, kama itu mengikat dan buahnya mengikat. Itu sehingga makanya kita belum bisa keluar dari samsara kan? Karena kita masih terikat. Kama dan buah kama masih mengikat terus makhluk, sehingga kita akan selalu lahir terus. Ya, itu maksudnya. Ya. Diberi ilustrasi seperti kuda dalam satu kereta kuda begitu ya. Kuda-kuda akan diikat ya di kereta sehingga kuda tersebut tidak bisa terbebas dari kereta. Ya, itu ilustrasi dari kitabnya. Anda bayangkan kuda di dalam kereta begitu diikat dia nggak bisa lari menjauh dari kereta. Kemanapun ini ya udah dekat dengan kereta terus karena dia terikat. Sama dengan kita ini, kita masih punya pengikat, masih punya 4 yoga. Makanya kita terikat terus di dalam samsara, nggak bisa menjauh dari samsara, nggak bisa keluar dari samsara. Karena pengikatnya belum kita putuskan, itu maksudnya. Makna yang kedua harusnya ada 2 ya. Yang kedua adalah itu yang di bawah. Mereka mengikat makhluk dengan duka, dengan penderitaan. Nah, ini udah jelas. Makanya kembali lagi puzzle-nya tambah lagi. Sekarang Anda makin kuat bos. Dimanapun kita terlahir selama itu samsara kita terikat dengan penderitaan. Nggak bisa menjauh lari dari penderitaan. Ya, makanya Dharma selalu mengajarkan kepada kita daripada kita sibuk membentuk dunia supaya kita nggak menderita, mending kita melatih hati kita untuk bisa menerima dunia, untuk bisa menerima masalah, kan begitu kan? Ya, mau sampai kapan kita mengusir masalah? Masalah akan terus ada. Ya, dan masalah itu bukan monopolinya orang yang maaf nih, orang yang mungkin ekonominya kurang, enggak. Yang ekonominya lebih-lebih juga masalahnya juga ada. Itu masalah makhluk di dalam samsara. Ya. Nah, jadi demikian yoga mengikat
semua makhluk ke samsara, ya. Lalu yang bisa menghancurkan pengikat ini apa? Siapa? Yang bisa menghancurkan magga nyana, pengetahuan jalan atau magga cita. Ya, tetapi kalau dalam konteks praktek Anda harus menyebutnya magga nyana, karena di dalam vipassana nanti akan muncul pengetahuan jalan. Pengetahuan jalan itu munculnya ya di kesadaran jalan. Ya, jadi magga nyana atau kesadaran jalan akan menghancurkan pengikat itu secara bertahap, tidak langsung. Ya, pengetahuan jalan Sotapatti menghancurkan ibaratnya mungkin tali gitu ya, mungkin talinya dibikin tipis oleh jalan Sotapatti kan, jadi makin tipis gitu. Nanti oleh Sakadagami makin tipis lagi, Anagami jadi tipis sekali, Arahat putus. Ilustrasinya seperti itu. Baik, para mata damanya masih sama ya. Mari kita lihat lagi, teruskan. Mohon PIC. 4 simpul. Dambaan dan itu juga adalah simpul tubuh. Niat jahat dan itu juga adalah simpul tubuh. Pelekatan terhadap ritus dan ritual dan itu juga adalah simpul tubuh. Dan penafsiran dogmatis bahwa hanya ini yang benar dan itu juga adalah simpul tubuh. Anda bisa membaca sendiri 4 ganta. Coba 1, 2, 3, 4 ganta apa saja coba ayo. Anda muridnya siapa? Kenapa masih O? Keminda atau Kemindo? Abija kaya ganta, Biapada kaya ganta, Silabata paramasa kaya ganta, Idam saca biniwesa kaya ganta. Anda harus hafalkan itu. Ya. Abija, kaya ganta, biapada dan seterusnya Anda harus hafal. Ya. Kenapa? Karena ini terminologi yang akan Anda sering temui kalau Anda memang berniat untuk menguasai bahasa Pali dengan kelas-kelas Pali untuk membuka kitab. Ya, maka Anda perlu pengetahuan ini. Makanya kan pernah saya katakan kan, seandainya pun Anda paham bahasa Pali, menguasai bahasa Pali, tetapi kalau Anda nggak paham pelajaran Abhidhamma, maka Anda akan selalu banyak menemui kesulitan pada saat membaca kitab. Paham? Kenapa? Karena Anda yang nggak paham Abhidhamma akan selalu ketemu di kitab komentar, subkomentar di Sutta Pitaka manapun akan sering sekali ketemu dengan penjelasan-penjelasan dari sisi sudut pandang Abhidhamma. Ya, kalau Anda nggak paham Abhidhamma, ya Anda akan jadi orang yang membaca bukunya misalkan Stephen Hawking tentang apa, Big Bang misalkan, ya. Tapi kan Anda nggak punya pengetahuan fisika, ya Anda bisa membacanya, tapi nggak paham. Ya, makanya saya sangat beruntung. Dulu senior saya mendorong saya untuk memberi fokus yang lebih pada 2 subjek, yaitu Abhidhamma dan juga Pali. Karena kalau Anda pun kalau 2 ini Anda bisa, Anda agak sempurna, Anda bisa baca buku atau kitab komentar dan subkomentar itu. Modalnya 2 ini, nggak bisa salah satu ditinggalkan, nggak bisa. Ya. Nah. Makanya saya minta Anda hafalkan ini dan juga dipahami karena nanti Anda akan sering ketemu kalau membuka kitab-kitab gitu. Penjelasannya, oleh karena mengikat tubuh jasmani dengan tubuh mental, yaitu nama dan kaya, ya, 1, atau mengikat tubuh masa depan dengan tubuh masa kini, 2, ya. Melilit hingga sulit untuk terbebas, maka ikatan itulah yang disebut sebagai simpul tubuh atau bahasa Palinya apa tadi? Ganta, ya. Oh ya, kaya ganta, ya. Jadi kaya ganta itu seolah mengikat kaya dengan nama,
ikatan tubuh atau simpul tubuh itu mengikat tubuh jasmani dan juga nama batin, fenomena batin. Tapi Anda harus pahami yang mempunyai hubungan ikatan antara nama dan rupa itu kan hanya pancawokara bawa kan? Anda masih tahu ingat istilah ini pancawokara bawa. Pancawokara bawa yaitu apa? Makhluk yang mengalami kelahiran dengan mempunyai 5 konstituen atau 5 agregat. Ya, makhluk dengan 5 agregat. Pancawokara bawa artinya kelahiran dengan 5 wokara. Wokara itu konstituen. Konstituen itu apa ya? Unsur, 5 unsur. Kita ini pancawokara. Sata, makhluk dengan 5 unsur. Ya. Tapi kan Anda tahu bahwa di sana, di atas sana ada makhluk hanya mempunyai 4 unsur kan? Berarti dia nggak punya tubuh kan? Berarti definisinya tidak seperti itu. Kalau untuk catu wokara bawa, karena tidak ada tubuh jasmani, maka kaya ganta diartikan sebagai dhamma yang mengikat dia ya ke samsara hingga sulit terbebas. Itu ya. Selama tubuh jasmani dan batin untuk kasus kita gitu masih terikat, ya sama aja kita akan berputar-putar di samsara. Karena untuk bisa keluar dari samsara ini harus dipecah semua. Logikanya kira-kira seperti itu. Nah sekarang apa sih yang mengikat? Kenapa simpul masih ya? Emang saya terjemahkan simpul tadi? Oh masih simpul ya. Oke. Apa yang mengikat kita di samsara lalu? Abija kaya ganta, biya pada kaya ganta, apalagi? Sila bata paramasa kaya ganta, idam saca biniwesa kaya ganta. Yes. Jadi Anda harus hafalkan terminologi ini. Ini penjelasan dari Wibawinitika tentang pelekatan. Yaitu apa? Sila bata paramasa. Ya. Yang dimaksud pelekatan adalah pemegangan ajaran dari luar sasana yang tidak sesuai dengan realitas, memegang teguh gitu ya. Yaitu kira-kira gitu ya disebutkan di Wibawinitika bahwa kesucian menjadi Arya itu bisa dicapai, bisa didapatkan hanya melalui ritus. Ya, ritus itu seperti perilaku gitu. Di sana diberi contoh misalnya perilaku seperti sapi dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan. Atau melalui ritual-ritual tertentu atau melalui keduanya. Itu yang dimaksud dengan paramasa ya. Kemudian kaya ganta yang keempat adalah idam saja abiniwesa, penafsiran dogmatis bahwa hanya ini saja yang benar. Itu adalah meyakini sepenuhnya, mencengkeram erat pandangan tentang kebenaran hanya ada ini saja, yang lain itu nggak berguna. Ya, saya akan jelaskan. Karena kalau tidak menjadi nanti Anda akan agak sulit untuk mendapatkan maknanya gitu ya. Jadi pertama saya akan coba sampaikan 4 kaya ganta ya. Yang pertama tadi apa? Abija kaya ganta. Abija itu apa? Dambaan kan. Anda pernah sudah belajar bab 5 tentang 10 karma buruk. Yang mental apa? Abija, biapada, dan pandangan salah. Nah, abija kaya ganta di sini berbeda dengan abija karma buruk mental. Ya. Jadi mereka adalah 2 hal yang berbeda ya. Karena yang disebut abija kaya ganta itu mencakup semua cetasika loba. Kalau dambaan tidak semua cetasika loba. Loba kadang muncul tidak berupa dambaan kan? Ya, berupa nafsu indriawi itu berbeda dengan dambaan, atau berupa yang lain ingin lahir di alam Brahma dan lain-lain ya. Jadi abija di karma buruk mental itu berbeda atau bukan yang dimaksud di kaya ganta, karena di kaya ganta ini adalah cetasika loba. Biapada pun juga demikian, tidak sama dengan biapada kaya ganta ya, karena di sini kaya ganta biapada itu adalah semua bentuk cetasika dosa. Yang ketiga saya akan jelaskan sila bata paramasa. Anda akan nanti semakin belajarnya semakin
dalam, Anda mungkin akan sering ketemu dengan ini, sila Batak Paramasa. Ya, Anda harus tahu bahwa ini adalah satu compound dari paling tidak tiga kata Pali, yaitu sila plus watak plus paramasa. Di situ silab Batak pakai B kan, sesungguhnya itu berasal dari V. Tapi karena peraturan tata bahasa Pali akhirnya mengalami asimilasi perubahan menjadi BB gitu. Jadi sila plus watak plus paramasa. Sila ya sila, perilaku, akhlak, tingkah laku, itu sila, arti dari sila. Ya, meskipun di sini saya terjemahkan jadi ritus. Kenapa? Karena saya ingin mencoba mendekatkan dengan telinga. Pali itu kan sangat concern dengan keindahan nada yang didengar dengan di telinga kan. Ritus dan ritual kok kayaknya enak gitu. Ya toh? Daripada perilaku dan ritual gitu. Kayaknya enak ini ritus dan ritual. Tapi Anda harus paham, sila saya terjemahkan menjadi ritus, sesungguhnya itu berasal dari kata sila yang berarti perilaku atau tingkah laku, ya. Ritus itu tata cara ritual, tata cara melakukan ini. Jadi maknanya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, ya. Nah, itu tadi sila, perilaku. Watak itu kayak praktek ritualnya itu sendiri, ya. Ritual. Paramasa itu kayak memegang gitu, melekatinya. Jadi ini adalah pelekatan terhadap sila dan watak, terhadap perilaku dan ritual, atau terhadap ritus dan ritual. Nah, yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah dia melekati terhadap tingkah laku, perilaku atau ritus dan ritual tertentu dengan berpikir bahwa dengan melakukan ini saya bisa tercerahkan. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi kalau misalkan di DBS tidak ada ritual, misalkan, bukan karena ritual itu jelek. Yang jelek adalah kalau Anda berpikir ritual bisa membuat Anda jadi sotapanna. Enak kalau bisa. Kita ritual terus saja ya, nggak usah belajar, nggak usah meditasi sampai kayak kemarin Pak Baja kayak gitu. Aduh, hari ketiga pengen pulang, ternyata susah jadi sotapanna. Kenapa nggak ritual aja? Nah, jadi ritual nggak salah sih, ya. Tapi pemahamannya yang bisa jadi salah. Kalau Anda memahami dengan ritual Anda jadi sotapanna, sakadagami dan seterusnya, itu pandangan salah, ya. Nah, saya akan sampaikan satu suta yang bagus yang tadi sore saya bertekad untuk menerjemahkannya, untuk mungkin semester depan akan saya sampaikan kepada Anda. Semester depan loh, jauh loh. Karena semester ini kayaknya kurikulumnya sudah nggak bisa disisipkan ini. Suta ini berasal dari Majjhima Nikaya 57, suta ke-57. Judulnya adalah Kukura Watika. Oh, Anda tahu kukura apa? Siapa tahu? Anjing, pinter. Kukura, anjing. Watika itu berasal dari watak plus ika. Watak tadi kan ritual kan. Ika itu menjadi kata, bisa kata benda, bisa kata sifat. Berarti artinya adalah seseorang yang mempraktekkan ritual berperilaku seperti anjing. Nah, suta ini menarik. Ya, saya terjemahkan pelan-pelan ya. Jadi kira-kira demikianlah yang telah saya dengar pada suatu hari. Bagawa tinggal di Kolia, negara Kolia, namanya Kolia. Janak padanya Kolia namanya. Di negara Kolia itu ada satu kota pasar ya, untuk penduduk negara Kolia yang disebut Halida Wasana. Kemudian seseorang yang bernama Puna, yaitu seorang anak laki-laki penduduk desa Kolia, dan dia ini adalah seorang pertapa yang mempraktekkan perilaku seperti lembu, bukan anjing nih, ya seperti lembu. Puna namanya. Yang satunya lagi seorang bernama Senia. Dia adalah seorang pertapa yang berperilaku, mempraktekkan praktek perilaku seperti anjing telanjang. Gitu, ya. Kedua orang ini pergi menemui Buddha. Kemudian Puna, yaitu praktek yang tadi mempraktekkan apa? Lembu ya.
memberi penghormatan kepada Bagawa dan duduk di satu sisi. Sementara itu Senia, yaitu ini Senia ya, kayak merek mobil. Senia itu ya. Ada pertapa yang berperilaku seperti anjing telanjang tadi ya. Bertukar salam dengan Begawan, dan kemudian ketika percakapan pembuka itu sudah selesai, dia pun juga duduk di satu sisi dengan berperilaku seperti anjing, duduknya pun kayak anjing gitu, duduk gitu ya. Sementara itu si laki-laki yang satunya Puna duduk dan dia bertanya kepada Begawan gitu. Bante, ini pertapa yang berperilaku seperti anjing ini, yang namanya Senia ini, dia selalu melakukan apa yang dipercayai dalam prakteknya itu. Dia mempraktekkan sesuatu yang sangat sulit dilakukan gitu. Dia makan makanan ketika hanya pada saat makanan itu sudah dilempar ke tanah ya, ke tanah ya. Kemudian praktek seperti ini sudah lama dia praktekkan gitu. Kemudian temannya ini si Puna tadi yang praktek kayak lembu itu tanya kepada Begawan, apa yang kira-kira akan jadi nasibnya dia nanti? Ya, dia akan lahir di mana gitu. Ya. Buddha sebenarnya udah cukup bagus, beliau cukup Puna, biarkanlah begitu gitu ya. Jangan bertanya hal yang seperti itu. Tapi Puna tetap bertanya untuk kedua dan sampai ketiga kalinya bertanya hal yang sama gitu. Biasa kalau sudah ditanya 3 kali kemudian Buddha mengatakan, baiklah Puna, oleh karena saya sudah pasti tidak bisa untuk membujuk kamu ya dengan kata-kata cukup Puna, jangan bertanya seperti itu, maka saya akan sekarang jawab pertanyaan kamu. Di sini Puna, kata Buddha, seseorang yang mengembangkan praktek pertapaan seperti anjing ya dengan sempurna dan tanpa putus, artinya prakteknya tanpa putus, kayak Anda menjaga sila tanpa putus begitu. Ini praktek anjingnya tanpa putus, siang malam dia berperilaku seperti anjing, gitu ya. Jadi ini pertama kata-kata Buddha, kalau dia bisa berlatih seperti anjing itu dengan sempurna dan tanpa putus, maka setelah meninggal nanti, setelah hancurnya tubuh, setelah meninggal, dia akan muncul kembali di gerombolan anjing-anjing. Jadi artinya dia akan lahir sebagai anjing karena dia bisa berlatih secara sempurna seperti anjing. Anda berlatih seperti Buddha, sempurna dan tanpa putus. Ya, jadi dia akan lahir, kalau sempurna dia akan lahir sebagai anjing ya. Tetapi apabila pandangan dia itu seperti ini dengan perilaku ya, atau ritual atau pertapaan atau brahmacharya, itu kehidupan religius ya. Artinya ini dengan sila, dengan wata, dengan pertapaan dan brahmacharya atau kehidupan religius, dengan praktek-praktek ini saya akan menjadi dewa yang hebat atau dewa yang tingkat bawah, maka itu adalah pandangan salah, ya kan? Kalau dia memahami bahwa itu bisa membuat dia lahir di surga jadi dewa, itu pandangan salah, ya. Jadi sekarang kata Buddha, hanya ada 2 tujuan buat dia. Hanya ada 2 tujuan untuk seseorang yang memiliki pandangan salah, yaitu pertama, lahir di neraka, kedua, lahir di kerajaan binatang. Itu orang yang memegang teguh pandangan salah kalau berbuah ya. Jadi Puna gitu, apabila praktek dia sebagai anjing itu sempurna, akan membuat dia lahir sebagai anjing. Apabila tidak sempurna, akan membuat dia lahir sebagai lahir di neraka. Nah, enak kan pilihannya? Sempurna atau tidak sempurna. Jadi ketika ini sudah dikatakan oleh Begawan, Senia itu yang praktek anjing tadi mendengar itu menangis kan. Dia menangis, kemudian Begawan memberitahu Puna, begini, Puna, saya tidak bisa membujuk kamu ketika saya katakan cukuplah Puna, jangan bertanya yang seperti itu gitu. Kemudian ini siapa? Jadi Bante jadi salah satu pertapanya. Saya tidak menangis
berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Begawan yang itu tadi. Tapi ya, praktek sebagai anjing ini sudah saya praktekkan sejak lama gitu. Maka Bante, tapi ini juga ada nih kawan saya nih Puna nih. Dia ini orang laki-laki, anak laki-laki dari negara Korea, dan dia ini praktek pertapaan seperti lembu, sapi gitu ya. Dan praktek yang seperti sapi ini juga udah dia praktekkan lama. Jadi kira-kira tujuan apa? Dia akan lahir di mana? Dia tanya yang sama lah kepada Buddha gitu. Buddha menjawab yang sama awalnya, cukup Senia jangan tanya itu. Ya agak lucu ya. Kasihan padahal. Untuk kedua kalinya, ketiga kalinya seperti yang tadi, Buddha sebenarnya tidak mau menjawab, tapi karena didesak, akhirnya Buddha menjawab, baiklah Senia, karena saya sudah tidak bisa membujuk kamu dengan kalimat cukup Senia jangan seperti itu ya, maka sekarang saya akan menjawabnya gitu. Di sini Senia, seseorang yang mengembangkan praktek pertapaan seperti lembu ya, dengan tanpa putus dan sempurna seperti tadi, dia mengembangkan kebiasaan seperti lembu ya, secara sempurna dan tanpa putus. Dia mengembangkan batin seperti batin dan pikiran seekor lembu secara sempurna dan tanpa putus. Dia mengembangkan perilaku kebiasaan seperti seekor lembu secara sempurna dan tanpa putus. Setelah melakukan itu, maka ketika tubuhnya hancur, setelah meninggal dunia, dia akan muncul di kumpulan lembu-lembu. Jadi artinya dia akan lahir sebagai lembu. Tapi apabila dia mempunyai pikiran dan pandangan seperti ini, bahwa dengan sila seperti ini tadi, ritus seperti ini tadi, ya, watak seperti ini tadi, ritual seperti ini, kemudian praktek pertapaan seperti ini, dan brahmacharya atau kehidupan religius seperti ini, saya akan menjadi dewa yang hebat, atau kalau tidak dewa yang lebih inferior, ya, maka itu adalah pandangan salah, kata Buddha. Sekarang hanya ada dua takdir, istilahnya dua tujuan gitu untuk seseorang yang mempunyai pandangan salah, sama seperti yang tadi, yaitu apa? Neraka dan kerajaan binatang. Jadi Senia, apabila sama praktek pertapaan sebagai lembu dia itu sempurna, maka dia akan lahir sebagai lembu. Apabila tidak sempurna, dia akan lahir sebagai atau lahir di neraka. Ketika hal tersebut telah dikatakan oleh Begawan Puna, ya, anak laki-laki dari Korea yang mempraktekkan praktek pertapaan apa tadi, lembu, menangis gitu dan menitikkan air mata. Kemudian Begawan memberitahu Senia, saya tidak bisa membujuk kamu dengan kalimat cukup Senia jangan bertanya itu gitu. Kemudian hampir sama harusnya ini yang tadi. Bante, saya tidak menangis karena apa yang telah dikatakan oleh Begawan seperti itu tadi, tapi praktek seperti ini yang seperti lembu ini tadi sudah saya praktekkan sejak lama. Bante, saya mempunyai keyakinan kepada Begawan seperti ini. Begawan itu mampu untuk mengajarkan saya dhamma dengan cara sedemikian rupa sehingga saya bisa melepaskan praktek saya sebagai praktek lembu tadi. Ya, dan kemudian praktek ini Senia yang berperilaku seperti anjing, semoga dia juga mau melepaskan prakteknya praktek seperti anjing gitu. Kemudian Begawan berkata begini, kalau demikian Puna, dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Jadi singkat cerita, di akhir sutta Senia jadi arahat. Enak kan? Makanya. Tapi yang satunya enggak jadi apa-apa, hanya jadi murid Buddha, enggak ada laporan jadi Arya. Nah, saya sampaikan sutta ini, Anda boleh nanti cek juga di Majjhima Nikaya sutta 57 ya, Kukura Watika sutta. Untuk memberikan pemahaman yang akurat tentang apa yang dimaksud sila batak para masa. Sekarang Anda paham ya? Sila batak para masa itu kayak begitu itu.
Sila, wata. Sila apa tadi? Ritus, wata, ritual. Sila itu sebenarnya perilaku, tingkah laku, akhlak, ya. Tapi saya terjemahkan ritus saja biar enak didengar. Ya, jadi sila dan wata yang digenggam, diyakini bisa membawa pencerahan atau dalam hal sutta ini bisa membuat seseorang lahir di alam surga sebagai dewa. Ya, itu adalah pandangan salah. Oke, nah sekarang kembali lagi ke topik. Ada berapa tadi kaya ganta ya? Apa? Apa saja? Abija, kaya ganta, Byapada, kaya ganta, Silabata, paramasa, kaya ganta. Bagus. Anda bisa menganalisis paramata damanya? Abija adalah loba, Byapada adalah silabata. Silabata. Ih, benar, bagus. Kemudian idam saja abiniwesa. Titik ya. Baik, nah sekarang saya akan jelaskan apa itu idam saca abiniwesa. Itu juga terdiri dari 3 kata, idam, idang, plus saca, plus abiniwesa. Idang itu ini, saca itu kebenaran, abiniwesa itu semacam pemahaman, ya, pemahaman dogmatis. Di sini saya ikuti ini ya, penafsiran dogmatis itu, yang menganggap bahwa hanya ini yang benar, yang lain salah. Ya, jadi apa? Idam saca abiniwesa terdiri dari berapa kata? Apa saja? Idam, saca, abiniwesa. Ya, bagaimana halnya dengan keyakinan Anda terhadap ajaran Buddha? Itu idam saca abiniwesa enggak? Karena kita mengatakan ini ajaran yang paling benar nih, gitu. Ya enggak? Yang lain salah. Gitu enggak sih kita? Hah? Itu idam saja abiniwesa enggak? Nah, sekarang Anda harus hati-hati. Ya, bisa jadi idam saja abiniwesa, bisa jadi enggak, tergantung apa, ya. Kita tahu bahwa dhamma ajaran Buddha adalah kebenaran, ya, sesuatu yang bisa diverifikasi melalui latihan meditasi kita, ya. Tapi kita juga pernah belajar kan, kebenaran ada beberapa level kan? Ada yang konvensional dan ada yang hakiki, ya. Di aliran-aliran spiritual lain di luar sasana ini, ya, juga mengajarkan kebenaran dalam level tertentu, gitu. Levelnya yang berbeda, gitu. Kalau dikatakan bahwa ada kelahiran di surga, iya benar. Aliran spiritual lain itu bukan monopoli Buddhis kok, lahir di surga itu, ya. Maka kalau kita tidak berdebat di sana, yaitu tidak idam saja abiniwesa. Atau kalau misalkan meskipun Anda meyakini bahwa dhamma ini yang paling benar, yang lain salah, ya. Kemudian apabila gara-gara keyakinan tersebut Anda tersinggung pada saat ajaran Buddha dikritik, dikatakan jelek, nah itu bisa jadi itu pelekatan. Kalau misalkan ajaran Buddha dijelek-jelekin, kita bilang, oh ya terima kasih. Kita bisa menerima dengan penuh kebijaksanaan, itu bukan pelekatan. Kalau Anda marah, itu efek dari Anda melekat. Dosa cetasika yang muncul adalah efek dari loba. Anda melekat, menganggap ajaran Buddha nggak boleh disinggung sedikit pun, nggak boleh hina, itu, ya. Kita nggak ada masalah. Harusnya dikembangkan sikap, ya kalau ada yang menghina, ya itu bukan problem kita. Sesungguhnya kalau ada orang menghina, itu problemnya kita atau problem dia sih? Problem dia kan? Maka jangan kepo lah. Kita kembangkan sikap memaafkan, cinta kasih, itu kasihan ya masih seperti itu, hari gini masih gitu. Ya. Nah, jadi tergantung, ya. Kalau Anda menyikapinya secara negatif, bisa jadi itu pelekatan,
Pasti pelekatan kalau negatif. Tapi kan bisa saja kita nggak menyikapinya dengan cara negatif kan? Ya, kalau kita nggak jengkel, nggak marah, gitu. Ya. Seperti yang dulu kan saya pernah cerita waktu ceramah di luar negeri ada yang bertanya, dan seterusnya lah. nggak jadi. Oke, mari kita lanjutkan. Oh, ini sebentar lagi, berarti ini saya pikir harus saya selesaikan di sini. Ini satu topik lagi. Mohon PIC membaca. 4. Pelekatan. Pelekatan terhadap kenikmatan indriawi, pelekatan terhadap pandangan-pandangan salah, pelekatan terhadap ritus dan ritual, dan pelekatan terhadap ajaran tentang roh. Ya, sekarang Anda bertemu dengan terminologi baru yaitu upadana. Ada 4. Ya, yang pertama adalah kamupadana. Yaitu kama plus upadana. Kama di sini kalau tadi saya terjemahkan jadi nafsu indriawi, tapi di sini saya robah bukan nafsu tapi kenikmatan. Upadana itu Anda harusnya tahu. Terdiri dari kata depan upa plus kata ininya adana. Upa plus adana. Kata depan upa. Kata adana itu Anda tahu. Anda tahu dana kan? Dana itu apa? Memberi. Adana mengambil, memegang. Lawannya kan? Gacati apa? Dia pergi. Agacati dia datang. Jadi kadang huruf A panjang di depan itu bisa berarti kebalikannya. Ya, jadi kalau dana itu memberi, maka adana adalah mengambil, mencengkeram, itu menggenggam, ya berlawanan kan. Nah, kata depan upa itu artinya mengalami intensifikasi, mengalami penguatan. Jadi dia memegang secara erat gitu kira-kira. Ya tidak hanya sekedar memegang. Kalau memegang hanya sekedar begini itu adana. Tapi ini mengegangnya erat gitu sampai bisa pecah. Itu arti kata depan upa. Dia punya makna seperti itu. Jadi memegang secara erat sekali. Ya makanya upadana di kelas awal udah pernah saya beri ilustrasi seperti apa? Ular menangkap kata kan? Ada kan di buku kayaknya? Jadi seekor ular begitu dia menangkap kata, itu nggak akan dibiarkan lepas katanya. Itu kira-kira upadana itu, dipegang erat gitu. Meskipun dia nggak punya tangan, megangnya pakai mulut, tapi dia nggak akan biarkan ini lepas. Nah sama upadana juga begitu. Kalau Anda sudah upadana, misalkan lobaknya itu sudah menjadi upadana, maka akan nggak bisa dilepas lagi. Ya. Upadana itu sebenarnya kalau Anda hafal Paticca Samuppada enggak sih? Pasa pacaya wedana, dari kontak sebagai kondisi maka wedana perasaan muncul. Wedana pacaya tanah, dari perasaan sebagai kondisi nafsu keinginan muncul. Kehausan atau nafsu keinginan sama. Kehausan atau nafsu keinginan muncul, tanha muncul. Tanha pacaya upadanang. Dari tanha sebagai kondisi, dari kehausan atau nafsu keinginan sebagai kondisi, maka upadana muncul. Jadi prosesnya begitu. Tanha itu nafsu keinginan atau kehausan yang menjadi sebab penderitaan. Kalau tanha ini menjadi semakin kuat lagi, itulah yang disebut upadana. Ya. Di dalam siklus penderitaan ini yang diajarkan di dalam Paticca Samuppada, begitu seseorang bereaksi terhadap perasaannya itu dengan tanha, maka udah nggak bisa dihindarkan penderitaan muncul. Dari semua mata rantai di Paticca Samuppada, ya, itu kalau mata rantai itu sudah sampai muncul tanha, maka rantai selanjutnya nggak bisa diputus. Ewa metasa kewalasa duka kandasa samudayo hoti. Semua gugus kumpulan penderitaan akan muncul. Iya, iya.
Oleh karena itu kalau kita bervipassana yang itu mengamati ini, sebenarnya banyak praktisi vipassana yang mencoba memutus rantai dari wedana ke tanha. Jadi wedana pacaya tanhanya diputus, itu masih bisa. Tapi kalau sudah tanha muncul udah nggak bisa diputus. Wedana bisa dicegah supaya nggak muncul tanha dari wedananya. Makanya kalau di Myanmar diajarkan mata rantai vipassana adalah wedana pacaya panya. Dari perasaan sebagai kondisi, panya kebijaksanaan muncul, bukan tanha. Itulah satu rantai yang bisa diputus. Setelahnya nggak bisa diputus, sebelumnya juga nggak bisa diputus. Hanya itu satu-satunya mata rantai yang bisa diputus, yaitu dari wedana pacaya tanha. Itu kita punya pilihan mau pacaya tanha atau pacaya panya. Itu ya. Nah, jadi kembali lagi upadana itu adalah cetasika apa? Sekarang Anda tahu. Loba. Tanha cetasika apa? Loba juga. Bedanya di mana? Tanha itu loba yang belum mengalami intensifikasi, belum menguat. Meskipun sudah nggak bisa di ini lagi ya, tapi masih kalah kuat dengan upadana. Apa arti upadana tadi? Memegang secara erat-erat gitu, ya tidak memegang biasa, tapi digenggam erat gitu. Ya, di sini makanya bahasa Inggrisnya sering diterjemahkan jadi grasping. Ya, meskipun di sini saya lebih prefer pelekatan. Ya, pelekatan atau kalau mau grasping juga boleh, tapi saya rasa pelekatan lebih familiar. Baik, penjelasannya sedikit lagi. Upadana atau pelekatan itu penjelasannya tadi, sudah ada ini. Menggenggam objek erat-erat seperti seekor ular mencengkeram seekor katak di mulutnya. Jadi kataknya tidak akan dilepaskan oleh ular tersebut. Gitu. Jadi begitu. Kalau loba kita udah jadi upadana, udah nggak mau melepaskan. Objek dari upadana tadi nggak akan kita lepaskan dengan mudah. Ya, butuh perjuangan keras, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 10 tahun, nggak lepas-lepas. Jadi pelekatan adalah apa tadi? Penggenggaman secara kuat atau secara erat, ya. Mari kita lihat definisi ini yang lain. Pelekatan terhadap kenikmatan indriawi. Nah, Anda harus renungkan. Saya tidak menerjemahkan jadi pelekatan terhadap nafsu indriawi. Tapi kenikmatan. Kita rindu kan dengan kenikmatan kesenangan indriawi kan? Ya, melekatinya kan. Jadi bahasa Palinya apa ini? Kama upadana kan? Adalah pelekatan yang merupakan kenikmatan indriawi itu sendiri, ya. Atau dhamma yang menggenggam erat objek-objek indriawi. Ya. Jadi loba yang menggenggam erat objek-objek indriawi. Kita ingin menikmatinya terus, objek-objek tadi, tidak mau melepaskannya. Kemudian pelekatan terhadap ritus dan ritual, bahasa Palinya apa tadi? Silabat upadana. Bukan silabata paramasa. Silabat upadana, ya, terdiri dari 2 kata juga, silabata plus upadana. Silabata bisa dipecah menjadi sila plus wata, upadana bisa dipecah menjadi upa plus adana, upadana, ya. Pelekatan terhadap ritus dan ritual adalah penggenggaman ritus dan ritual dan lain-lain dengan pikiran kesucian di samsara bisa dicapai melalui ritus ritualku ini dan lain-lain. Ya, mirip dengan tadi yang sudah saya jelaskan kan? Ya. Kemudian oleh karena melaluinya orang-orang menegaskan, maka disebut sebagai ajaran. Ini definisinya begitu, ajaran. Disebut ajaran karena melalui ajaran inilah seseorang menegaskan sesuatu. Lalu definisi untuk ajaran tentang roh itu apa? Adalah ajaran mengenai roh atau diri, sering diterjemahkan jadi diri juga kan? Dalam 20 variasinya, yaitu berdasarkan
wujud yang berbeda atau tidak berbeda dari agregat-agregat. Pelekatan pada ajaran itulah yang disebut pelekatan terhadap ajaran tentang roh. Saya rasa saya pernah menjelaskan atau pernah menulis 20 sakaya didik kan? Di mana ya? Di epilog faktor mental ya. Kalau Anda ingin membaca tentang sakaya didik, jadi begini, atak wadu padana itu adalah upadana tentang atak wada. Atak adalah roh, wada itu ajaran. Ya, jadi upadana tentang ajaran tentang roh. Ya, mencengkeram erat ajaran tentang adanya roh. Itu sesungguhnya juga bisa dikatakan variasinya adalah apa yang disebut dalam bahasa Pali sakaya didik. Terdiri dari dua kata lagi, sakaya plus didik. Didik adalah pandangan salah, sakaya adalah existing body. Meskipun disebut sebagai existing body, tapi ini sebenarnya merujuk kepada nama rupa, bahwa nama rupa ini di dalam sini ada roh. Ada salah satu komponennya itu yang disebut roh. Atau sering diterjemahkan oleh Biku Bodhi menjadi identity view, pandangan tentang identitas diri. Gitu ya. Jadi ini adalah pandangan salah kalau kita meyakini ini ada Bante Keminda. Ya, kalau secara konvensional kita pahami oke. Tapi kalau kita melekat secara hakiki bahwa ada saya, ada Anda, ada roh Anda yang harus dijaga dan seterusnya, maka itu pandangan salah. Karena sesungguhnya tidak ada kan, ya kita ini hanyalah komponen yang terdiri dari cita, cetasika dan rupa. Nah, untuk menyegarkan ingatan kembali tentang sakaya didik, sekali lagi Anda boleh baca buku manual Abhidhamma yang kedua di bagian terakhir, epilog. Saya mengurai tentang sakaya didik di situ. Yang pertama itu, jadi begini, kenapa variasi dari pandangan salah itu ada 20? Ya, Anda pertama-tama bayangkan dulu ada berapa agregat? 5, 20 dibagi 5 berapa anak-anak? 4, berarti masing-masing agregat ada 4. Ya, variasinya ada 4. Kalau kita bicara tentang rupa kanda, agregat materi, berarti yang pertama adalah rupang atato. Artinya apa? Memahami rupa sebagai ata. Ya, bahwa ini tubuh jasmani ini adalah saya, adalah ata, adalah roh, adalah diri. Bahasa palinya rupang tato. Rupa adalah atau rupa sebagai ata, itu arti dari atato gitu. Atau variasi yang kedua adalah bukan tubuh jasmani ini adalah roh, tetapi rupa wantang wa atanang. Bahwa tubuh jasmani ini adalah miliknya si roh, milik saya. Ini tubuh jasmani saya, hati-hati loh. Itu tubuh jasmani Anda bukan sih itu? Hah? Bukan. Kalau bukan diminta boleh enggak? Jadi sudah dapat berapa variasi dari agregat materi? 2. Yang ketiga adalah atani warupang, bahwa rupang itu ada di dalam roh. Jadi atani itu atani, A-T-T-A-N-I, A-T-T-A-N-I. Itu adalah lokatif. Besok Anda belajar lokatif ya. Besok ya, lokatif ya. Lokatif dari ata. Lokatif dari ata adalah atani. Ini tadi atani rupang. Artinya apa? Rupa ada di dalam roh. Pinter sekarang. Karena lokatif kan. Jadi rupa ada di dalam roh. Berarti udah berapa tadi? 3. Yang keempat adalah rupa seming wa atanang. Rupa seming wa atanang. Rupa seming Anda tahu? Kasusnya apa rupa seming? Lokatif kan? Masih ingat nggak? Naru, nara, narang, nari, narina, narihi, naripi, narasa, naraya, naratang, naranang. Nara, narasema, naramha, narihi, naripi, kemudian nare, naras, naramhi, naraseming. Lokatif kan? Berarti rupa seming juga lokatif. Rupa seming wa atanang. Berarti apa? Ata, roh, ada di dalam rupa. Itu variasi dari pandangan salah yang disebut sakaya
tadi atau pandangan tentang identitas diri atau pandangan salah tentang apa? Ya identitas diri. Saya rasa bagus itu terjemahannya. Nah, dari agregat materi Anda bisa mendapatkan 4 variasi tadi. Kemudian agregat perasaan sama 4. Pandangan salahnya mirip-mirip juga seperti itu. Jadi kalau tadi adalah menganggap tubuh jasmani ini sebagai roh, maka sekarang seseorang menganggap wedana sebagai roh. Nanti persepsi sebagai roh, formasi-formasi dengan kehendak sebagai roh. Yang kita melakukan ini, yang belajar ini adalah saya. Nah, itu udah sekaya titik. Ini yang duduk ini saya, ini yang kelaparan ini saya. Nah, itu sekaya titik. Terimalah dengan lapang dada. Ya. Jadi itulah 20 variasi dari Sakaya Didik ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda baca epilog manual kedua di bagian Sakaya Didik itu ya. Ya, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu kelas kita malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bante untuk penjelasannya malam ini. Seperti biasa, bagi kalian yang ingin bertanya, kami silakan. Selamat malam Bante. Mau tanya tadi soal yang asawa, noda. Yang tadi kan katanya saya masih kurang dapat mencerna aja sih yang terfermentasi sejak samsara, awal samsara. Jadi kan maksudnya tadi ada muncul lenyap gitu kan. Jadi saya masih nangkepnya seperti kalau memang dari awal kan saat kita nanti cuti terekam di tadaramananya. Misalnya kita punya keinginan untuk misalnya kebiasaannya mencuri gitu. Berarti kan maksudnya itu terendap terus terbawa lagi. Jadi bukankah maksudnya benar itu maksudnya dari awal ada gitu dan sudah lama gitu. Enggak, kalau itu kan pandangan salah tentang kekekalan, enggak ada yang kekal. Ya, usia dari nama rupa itu sangat singkat sekali. Makanya di kelas awal saya katakan dalam satu jentikan jari itu 1 triliun. Baik itu cita-cita atau materi muncul lenyap. Gitu. Ya, jadi usianya sesingkat itu. Katakanlah 1/1 triliun detik. Usianya hanya sebegitu. Tapi kok kelihatannya kok nyata Bante. Nah, kalau Anda dengarkan di kelas-kelas awal itu saya sering menggunakan perumpamaan lampu yang ada di atas Anda itu kan seolah-olah pijarannya kan permanen kan. Padahal dia terdiri dari pijaran yang cepat sekali dia muncul lenyap. Tapi karena saking cepatnya sehingga kita mendapat kesan seolah-olah itu solid utuh sinarnya gitu. Jadi tidak seperti itu. Asawa juga tidak disimpan di mana-mana. Ya, jadi Anda harus pahami yang lain juga. Asawa tidak disimpan di tadaramana. Gitu kan. Kalau di kitab Milinda Panya itu diberi perumpamaan itu sama seperti misalkan pohon mangga yang belum berbuah itu buah mangganya disimpan di mana? Ada pohon mangga di depan Anda belum berbuah, tapi dia nanti akan berbuah. Katakanlah minggu depan dia akan berbuah. Nah hari itu belum berbuah. Lalu buah mangganya ada di mana? Ya, tidak ada di mana-mana. Apakah buah mangganya ada di akar? Enggak. Di batang pohon? Enggak. Di dahan? Enggak. Di ranting? Enggak. Di daun? Enggak. Di manapun? Enggak. Enggak ada. Tapi nanti kalau musimnya tiba ada, muncul dia mangganya gitu. Ya. Kalau belum muncul enggak disimpan di mana-mana. Tapi kalau musimnya tiba muncul. Sama dengan karma, dengan apapun asawa ya. Kalau dia sedang tidur seperti ini, katakanlah sekarang nggak ada nih asawa, nggak muncul di arus permukaan, dia nggak ada sebenarnya meskipun disilahkan tidur. Tapi dia nggak ada sebenarnya. Hanya pada saat musimnya datang nanti dia muncul, kayak mangga tadi. Jadi tidak disimpan di mana-mana juga, ya.
potensinya itu akan terbawa di rangkaian arus kesadaran, iya potensi-potensi itu ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia disimpan di sini, dia disimpan di sana, nggak ada tempat menyimpannya juga, gitu ya. Jadi itu pertama tadi saya sampaikan jangan terjebak pada pandangan salah tentang kekekalan. Ya, karena segala sesuatu hanya muncul lenyap, usianya itu pendek sekali, 1/1 triliun detik katakanlah, sangat singkat sekali. Kedua juga dhamma itu hanya satu unit saja, muncul hilang, tidak menyimpan apa-apa. Ya, seperti buah mangga tadi, pohon mangga tadi, unitnya itu tidak kelihatan menyimpan apa-apa, tapi kalau musimnya tiba dia muncul, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara kadarnya, misalnya kadarnya 10 gitu misalnya, begitu meninggal hilang kadarnya, kadar kebiasaan misalnya asawanya itu, kejelekannya itu di kehidupan selanjutnya ya kayak seperti dari nol lagi gitu, seperti. Nggak bisa dikatakan begitu, potensinya akan tetap ada, seperti pohon mangga tadi. Ya toh, pohon mangga tadi berbuah katakanlah ya, setelah berbuah salah satu buahnya jatuh ke tanah, akhirnya berproses tumbuh jadi pohon lagi. Ya. Apakah dia nol potensi buahnya? Enggak juga, gitu. Jadi dia berproses terus gitu. Wujudnya bisa jadi nggak kelihatan pada saat dia tidak muncul. Tapi kalau syarat dan kondisinya terpenuhi, dia muncul. Sama-sama sekarang misalkan. Sekarang Anda nggak marah-marah. Oke, nggak ada kemarahan kan. Tapi kan Anda juga tidak bisa mengatakan bahwa Anda sudah melenyapkan kemarahan kan. Belum kan. Kemarahan masih bisa muncul kan. Tapi sekarang nggak ada kan. Sekarang kemarahan itu disimpan di mana? Kemarahan Anda di mana? Kan Anda punya kan? Anda punya kemarahan kan? Di mana? Saya titipkan istri Bante. Titipnya yang baik-baik. Itu kira-kira sama ya. Masih Bante. Ya, sudah baca manual 1 belum? Nah, coba dibaca manual 1 pelan-pelan gitu supaya dapat konstruksinya itu dengan lengkap. Karena abhidhamma kayak tadi saya sampaikan itu kayak jigsaw puzzle itu kan. Ya, jadi semua bab harus dipahami, harus dipelajari. Kalau enggak nanti ada missing link. Ya, karena kadang kelas tidak menjelaskan lagi detail. Kayak tadi misalkan tentang asawa saya teringat. Ya kan? Di awal sehingga saya jelaskan, asawa bukan seperti itu loh, bukan seperti ampas kopi loh. Untung saya teringat kan. Karena persepsi saya kemarin Anda waktu saya bilang asawa seperti itu, saya yakin Anda paham bahwa ini adalah tetap anicca. Cuman tadi pagi kan yang mendengarkan bukan murid-murid abhidhamma yang sudah ikut sejak bab pertama saja, ya ada yang enggak ya. Makanya saya harus jelaskan. Karena istilahnya terfermentasi sejak awal samsara bisa dipahami secara keliru bahwa itu ada terus di alam bawah sadar. Kan kita enggak mengenal alam bawah sadar juga. Kita nggak mengenal itu alam bawah sadar. Segala sesuatu muncul lenyap, kosong lagi, nggak ada apa-apa gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan gambaran tentang struktur itu, Anda semuanya harus mempelajari abhidhamma secara lengkap dari bab 1, 2, 3, 4. Ya, oke, ya, bagus. Ada yang lain? Ada lagi? Enggak Bante, Aling agak bingung saja. Wandami Bante. Kan kalau misalnya yang ini kan sebenarnya maksudnya ini pembagian sebenarnya ini semua adalah kilesa, bukan sih Bante? Gitu ya. Udah seperti yang kelas lalu saya jelaskan kan, kadang Buddha itu menjelaskan ke audiens yang berbeda ya. Kemudian menyampaikan terminologi yang berbeda lagi dengan definisi yang tadi sudah disampaikan, hanya gitu. Sebenarnya merujuk kepada hal yang sama, kilesa. Makanya ini kan akusala
sanggaha kan, ya kan? Iya. Apa itu kategori atau kumpulan yang tidak baik kan? Nah, terus kalau misalkan kita hubungkan dengan anusaya, pariyutana sama witikama itu gimana Bante? Itu hanya dari kemunculannya saja ya? Atau gimana? Itu kan waktu kita atau Buddha menjelaskan tentang praktek secara bertahap sila samadhi banyak. Jadi witikama kilesa bisa redam, ya tidak bisa dihancurkan oleh sila, tapi diredam. Kemudian pariyutana bisa diredam oleh samadhi. Kemudian anusaya harus dihancurkan melalui panya gitu. Jadi itu variasi kilesa. Ya, pada saat aja ya, tetap variasi juga salah satu dari variasi. Makanya dari semua istilah tadi itu kita akan mendapat gambaran yang makin sempurna kan. Oh ternyata kilesa bisa menjadi ganta, ikatan, simpul. Oh kilesa bisa menjadi yoga, pengikat. Misalkan kilesa bisa jadi banjir. Ya gitu, bisa jadi asawa dengan maknanya sendiri-sendiri. Nah, ada orang yang lebih nyaman memahaminya sebagai katakanlah ini orang yang dulunya pemabuk. Nah, mungkin diberi penjelasan asawa lebih cepat paham nih. Asawa memabukkan. Oh iya ya, kayak saya dulu ya. Atau ada lagi yang lain lebih suka istilah yoga gitu. Itu sebenarnya merujuk kepada kilesa sih semuanya sih. Nah tetapi nanti di sutta itu di berbagai tempat di sana sini Anda akan ketemu istilah-istilah itu, sering ketemu di sutta pun sering ketemu gitu. Makanya kalau kita udah paham gini udah bisa kayak misalkan yang di hari Minggu Oga Terana tentang banjir kan sama kan ya. Ya, berarti nanti yang anusaya itu juga salah satu dari. Soalnya kan dulu kita belajar ada 7 anusaya harusnya ada sih. Harusnya variasi salah satu juga. Anusaya ada nggak sih anusaya? Ada nggak? Coba saya cari palinya ya. Ada Bante, ada Kita Satanusaya. Ya, Satanusaya ya. Oke, jadi salah satu variasi juga ya Bante. Ya, oke. Ya, makasih Bante. Ya, sama-sama. Ada lagi? Malam Bante. Bante mau nanya dikit dong, memperjelas saja sih. Kan kehidupan manusia kan problem kita kan kehidupan hari kita ya. Problem hidup kita sebagai manusia karena kita saat ini di alam manusia. Yang mau saya tanya, Abhidhamma yang selama kita pelajari ini sebenarnya membahas tentang kenapa kita bisa lahir di manusia terutama, atau kenapa orang bisa lahir di alam dewa atau Brahma gitu. Apakah Abhidhamma itu menjawab pertanyaan itu? Itu satu. Kedua, apakah Abhidhamma itu sebenarnya membahas atau implementasi penjelasan menyelesaikan utuhnya pancaniyama itu sendiri Bante? Kenapa yang pancaniyama? Apakah Abhidhamma itu sebenarnya memperjelas atau jawaban untuk pertanyaan pancaniyama itu sendiri, hukum yang berlaku di alam ini gitu? Apakah seperti itu Abhidhamma itu fungsinya? Terus ketiga Bante, satu lagi karena saya agak masa pancaniyama itu hukum yang menyebabkan kita lahir sebagai manusia itu kan kita bertanya kenapa saya bisa lahir di sini, ya kan ada karma atau apa gitu. Itu kan menyangkut di semua hukum alam ini, itu pancaniyama ini. Apakah pancaniyama itu juga berlaku di alam Brahma atau alam dewa semacam gitu Bante? Ya. Terima kasih Bante. Baik, yang pertama adalah Abhidhamma itu peta spiritual. Tidak hanya menjawab kenapa kita lahir, tidak hanya memberitahu, memberikan informasi kenapa kita lahir di alam manusia atau di alam-alam manapun, tetapi juga memberi petunjuk kepada kita untuk keluar dari segala bentuk kelahiran.
Jadi itu adalah peta untuk masuk ke samsara dan keluar dari samsara. Ya, jadi semuanya itu informasi. Kayak itu peta. Saya sering mengistilahkan Abhidhamma itu peta, petunjuk jalan. Kalau Anda jalannya melalui ini ya akan lahir di sini. Kalau Anda jalannya melalui yang sana akan lahir di sana. Kalau Anda melakukan yang begini-begini akan keluar dari samsara. Nah, itu semua diajarkan di dalam sebenarnya saya yakin sih pertanyaan Anda tadi bisa dijawab oleh murid-murid saya yang lain sih. Ayo salah satu wakili biar saya tahu kemajuan Anda kayak apa sih. Enggak, saya yakin bukan apa-apa. Pertanyaan itu akan bisa dijawab oleh teman-teman Anda. Pasti bisa dijawab. Kalau enggak berarti saya gagal jadi guru. Jadi gitu. Sehingga kita tahu, oh kenapa si A lahir di sana, lahirnya begini, si B lahirnya di sini begitu. Karena ini udah ada hukum-hukumnya. Gitu. Kalau loba hasilnya ini, kalau dosa hasilnya ini, kalau moha katakanlah hasilnya itu, semuanya udah ada hukum-hukumnya. Gitu. Dan kita tahu, oh samsara itu ternyata selama apapun samsara tetap tidak kekal, meskipun ada yang tertinggi katakanlah hidup di sana 84.000 kalpa, maha kalpa, tapi toh ada akhirnya juga. Gitu. Oh sekarang saya tahu kenapa ada satu dewa yang keliru mempersepsikan dirinya sebagai yang paling top, yang menguasai segalanya, karena dia keliru menginterpretasikan kehidupannya, dianggapnya dia kekal pertama dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dari situ kita tahu, ya. Nah, sering orang itu salah memahami, ya. Dianggapnya Abhidhamma itu terlalu teoritis dan tidak menyentuh problem sehari-hari. Kemudian dianggapnya ini terlalu kering dan tidak memberikan kebijaksanaan apapun supaya kita bisa mengelola kehidupan sehari-hari. Salah loh, tergantung sih. Anda belajarnya Abhidhamma yang kayak apa dulu sih. Tapi kalau belajar Abhidhamma secara benar, udah pasti menyentuh kehidupan sehari-hari. Kita tidak bicara tentang, kayak tadi saya diberi link sama salah satu murid nih, Bante ada ceramahnya Bante tentang cinta. Waduh, kok ya muncul lagi. Ceramah zaman dulu. Nah, memang tidak bicara tentang cinta, tentang apa, tentang hal-hal yang bersifat katakanlah yang bersifat psikologi. Enggak. Tetapi saya yakin mereka yang paham Abhidhamma, mereka berubah. Sudah banyak murid-murid yang mengekspresikan betapa mereka berubah. Berubah menjadi positif loh ya, bukan buruk loh ya. Saya harus jelaskan yang sejelas-jelasnya. Bante, kenapa ya kok setelah suami saya ikut kelas Abhidhamma jadi pemarah? Nah, kalian salah malah. Nggak ada yang gitu, nggak ada. Berubahnya jadi baik. Pasti mereka berubah. Kenapa? Karena dengan mempelajari Abhidhamma, apalagi udah sampai bab 7 ini, cara berpikir mereka itu tanpa mereka sadari berubah kok. Boleh cek mereka pelajar Abhidhamma yang ikut pelajaran ini sejak awal. Boleh ditanyakan. Berubah nggak cara berpikir mereka? Ditanyakan gitu. Mereka akan lebih tahu bagaimana menjaga ucapan, menjaga perilaku, menjaga pikiran. Mereka akan lebih tahu. Itu. Ya, saya mengatakan demikian karena hal seperti itu juga terjadi sama saya kan beberapa tahun dulu kan. Jadi saya nggak kaget kalau dari murid-murid menyampaikan terima kasih saya berubah Bante. Saya nggak kaget. Harus berubah memang. Bukannya kalau nggak berubah salah berarti. Kesalahan ada di pesawat televisi Anda, bukan pada gurunya. Gurunya. Kan kalau dalam proses belajar mengajar ini ada hukum yang berlaku 2 kan. Pasal 1, pasal 2. Pasal 1, Bante Keminda nggak pernah berbuat salah. Pasal 2, dalam hal Bante Keminda melakukan kesalahan, lihat pasal 1. Nggak pernah salah.
Nah, jadi abhidhamma kembali lagi itu adalah peta spiritual ya, yang membuat kita jadi makin paham. Kalau dikatakan nggak menyentuh kehidupan sehari-hari, salah besar, karena mereka yang sudah belajar abhidhamma, mereka paham bagaimana menghandle problem sehari-harinya. Ya, pasti mereka bisa menghandle-nya gitu. Kita memang dari bab 1 sampai bab 7 nggak pernah bicara tentang problem sehari-hari. Tapi dari pelajaran-pelajaran ini mereka bisa menghandle problem sehari-hari. Itu hebatnya abhidhamma. Makanya saya selalu memberikan istilah abhidhamma itu adalah shortcut untuk memahami ajaran Buddha. Jalan pintasnya untuk paling singkat untuk memahami ajaran Buddha. Melalui sutta akan sulit, bukannya apa-apa ya. Saya memahami ajaran Buddha melalui sutta akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi memahami ajaran Buddha melalui abhidhamma butuh waktu 4,5 tahun. Dengan pola seperti ini, seminggu 1 kali pertemuan. 4,5 tahun selesai. Harusnya selesai. Makanya harusnya setelah 4,5 tahun Anda nggak boleh kesini lagi. Kalau masih kesini lagi berarti Anda ibaratnya murid sekolah nggak lulus-lulus. Tinggal kelas terus. Loh, bukannya teman-teman udah pada lulus kok. Dengan kata lain setelah 4,5 tahun saya boleh pensiun. Selesai tugas saya. Jadi begitu, abhidhamma itu sangat penting. Terus yang kedua tadi tentang apa tadi? Panchaniyama. Yang kedua bukan. Yang kedua bukan panchaniyama tadi. Oh, kedua panchaniyama ya. Apa yang Anda pahami dengan panchaniyama? Panchaniyama itu hukum, ada 5 panchaniyama ya, 5 hukum yang tetap, yang pasti gitu. Yaitu apa? Yang pertama adalah hukum karma. Hukum yang mengatur karma dan buahnya, hukum yang mengatur cita. Ya, cita yaitu misalkan Pancadwara Wajana Widi itu citanya begitu. Sotadwara Widi itu seperti itu. Caku Dwara Widi itu seperti itu dan seterusnya. Itu niyama yang kedua. Kama cita utuh. Kama cita utuh. Yang mengatur temperatur, perubahan temperatur, ya. Kemudian yang keempat biji, tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau bijinya mangga ya buahnya mangga. Gak bisa kalau Anda menanam biji mangga mengharapkan buah durian. Sama itu. Ya, Anda maaf katakanlah Anda Chinese ya. Nah, Anda nanti Chinese bijinya, benihnya itu mirip-mirip juga kan. Kemudian yang kelima adalah dhamma. Dhamma itu yang mengatur misalkan kalau ada seorang sama Sambuddha bumi bergetar, sama Sambuddha parinibbana bumi bergetar, sama Sambuddha mencapai penerangan sempurna bumi bergetar, itu dhamma gitu. Atau segala hal yang tidak tercakup dalam 4 niyama itu dimasukkan ke dhamma niyama. Nah, dengan kata lain ini sebenarnya hukum-hukum saja seperti hukum gravitasi ya dalam teori fisika itu kan. Kemudian hukum apalagi kita juga mengenalkan hukum temperatur di fisika, hukum gaya ya, itu hukum sesuatu yang bekerja seperti itu, tidak ada yang menciptakan itu. Nah, apakah abhidhamma bercerita tentang panchaniyama? Ya, abhidhamma mencakup panchaniyama gitu. Bercerita tentang panchaniyama gitu. Itu abhidhamma itu kalau kata-kata Bante Wisuda kan, abhidhamma itu ringkasan dari Tripitaka. Saya baru pertama mendengar waktu beliau ceramah itu di Myanmar dulu nggak pernah mendengar. Tapi bagus juga beliau menegaskan itu abhidhamma itu ringkasan Tripitaka, bayangkan. Kalau saya kan shortcutnya ajaran Buddha, beliau mirip sih sebenarnya, mirip sih. True, benar kalau dikatakan bahwa abhidhamma itu ringkasannya Tripitaka. Itu. Yang ketiga apa tadi? Oh, ya hukum berlaku di mana-mana, semuanya berlaku. Kayak gravitasi di mana-mana dan tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu artinya apa? Umat agama Buddha pun yang non Buddha pun kena. Kalau sudah hukumnya bekerja mau dimohon-mohon juga enggak. Dia sadis dia.
Tidak bisa mengampuni dia. Ibaratnya api lah. Hah? Kita mau berdoa memohon api, saya mau masukkan tangan ya, supaya tolong ya api kasihanilah tangan saya jangan melepuh ya. Mau berdoa mau 1000 kali sehari melepuh juga tetap. Orang hukumnya api itu membakar. Nah itu menariknya Abhidhamma. Membebaskan diri kita dari ritus, ritual, keyakinan-keyakinan yang enggak. Ya. Itu. Ya cuman ya memang harus dipelajari dengan komitmen. Kayak teman-teman Anda ini sudah 3,5 tahun belajar ya, 3 tahun lah, lebih dari 3 tahun dari bab 1 sampai bab 7. Itu wajib semua bab dipelajari. Ya, oke. Cukup? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sekian untuk tadi Bante menyatakan bahwa mengenai paticca samuppada ya, itu dari wedana ke tanha itu bisa dihapus, tapi kalau udah sampai upadana udah nggak bisa diputus karena udah memegang sangat erat. Pertanyaan saya, waktu wedana ke tanha bisa diputus, maksudnya dengan cara apa kita bisa, maksudnya supaya nggak sampai ke upadana? Terus mungkin beberapa contoh dari Bante supaya lebih mengerti. Terima kasih. Sebenarnya bukan apa tadi kalimat Anda kalau sudah upadana nggak bisa diputus gitu ya. Sebenarnya kalimatnya harus dikoreksi gini. Kalau tanha sudah sempat muncul maka sudah nggak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Istilahnya gitu. Makanya yang dicegah adalah kemunculan tanha. Tanha muncul karena bereaksi secara negatif terhadap perasaan yang muncul. Perasaan ada 3, ada 5, ada 108 ya, dan seterusnya gitu. Reaksi tanpa yuniso manasikara maka tanha bisa muncul ya. Nah begitu tanha muncul, roda paticca samuppada akan berputar. Dan nggak bisa ditolong lagi, akan berputar terus gitu. Satu-satunya mata rantai yang bisa diputus adalah dari wedana, dicegah supaya tidak menjadi tanha. Caranya bagaimana? Dengan yuniso manasikara. Ya, pada saat kalau di dalam meditasi ya itu udah sampai ke tahapan vipassana. Jadi kalau sudah sampai di tahapan vipassana itu semuanya terlihat jelas soalnya. Jadi itu akan berbeda dengan seseorang yang tidak terampil di dalam meditasi kemudian menerapkan yuniso manasikara di dalam kehidupan sehari-hari, kadang akan merasa kesulitan. Kenapa? Karena dia belum mempunyai pengalaman tentang bagaimana sih ciri-ciri tanha mau muncul. Ciri mau munculnya kayak apa misalkan. Ya. Kemudian bagaimana sih cirinya tanha itu muncul? Dia belum punya pengalaman terhadap hal ini semua gitu. Bagaimana ciri tanha kalau sudah membesar, ibarat api sudah mulai membesar. Ya. Dia juga belum punya pengalaman bagaimana mencegah kalau ciri-ciri ini kelihatannya mau muncul ini tanha, ya. Kemudian dia nggak punya pengalaman bagaimana untuk memadamkannya. Atau pada saat masih kecil dia juga nggak punya pengalaman bagaimana memadamkannya. Atau setelah besar bagaimana memadamkannya. Jadi karena belum mempunyai pengalaman itu, maka praktek di dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi sangat sulit. Ya, sangat sulit. Tetapi tetap saja kita harus berpraktek, harus berlatih gitu. Ya, nah. Di dalam praktek sehari-hari kalau misalkan buat mereka yang tidak terampil maka biasanya tanha akan muncul sampai besar dulu baru ketahuan. Jadi berbeda dengan meditator. Meditator dia bahkan kalau tanha mau muncul dia bisa tahu. Loh, kok bisa kan belum muncul kok bisa tahu, kalau mau bisa dia ngerti batin saya ini kalau dikondisikan seperti itu nanti akan seperti ini gitu. Dia udah hafal dengan reaksi-reaksi batin ini, dia udah hafal. Kalau saya berada di situasi seperti ini, pasti akan muncul itu tuh. Maka supaya itu nggak muncul, saya harus hindari situasi seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, dan kalaupun dia lolos dari sini, artinya tidak sempat teramati
gejala kemunculannya akhirnya terlanjur muncul. Orang yang terlatih dalam meditasi dia akan tahu begitu dia muncul langsung tahu dia. Muncul. Sehingga ibaratnya api belum sempat membesar gampang dipadamkan. Ya, begitu dia muncul sekejap 1 detik, 2 detik, 3 detik atau katakanlah 1 menit pun masih gampang untuk dipadamkan. Tetapi begitu sudah 5 menit, 10 menit sulit dipadamkan. Mirip dengan api, begitu membesar kita harus panggil pemadam kebakaran. Nging. Jadi gitu. Kalau Anda tanhanya udah besar, ingat aja ini mana nih pemadam kebakaran. Nging. Harus disemprot gitu. Nah, harus meditasi. Kalau tidak ya akan sulit mengetahui bahwa ini adalah tanha. Buat yang jarang tidak paham atau jarang berlatih, tidak paham, biasanya buat mereka akan lebih mudah memahami efek dari tanha. Tanhanya tidak teramati, tapi efeknya yang ketahuan. Ya, efeknya bisa macam-macam. Ya, misalkan salah satunya bisa muncul kemarahan, kebencian, jengkel. Ya, itu efek dari tanha kan. Tanhanya terganggu, jadi akhirnya marah. Itu. Atau tadi upadana itu udah terbayang-bayang terus terngiang-ngiang terus itu udah kayak ular mencengkeram kata tadi kan gitu. Jadi tanhanya tidak teramati tapi sesudah tanha baru berhasil ditangkap. Jadi akan sulit. Makanya tetap kenapa saya menyarankan kepada Anda semua supaya dalam 1 tahun tuh retret lah 10 hari sekali. Semuanya retret gitu. Supaya Anda terampil dalam hal-hal seperti ini. Karena itu akan membawa perubahan secara spiritual kepada Anda. Anda akan lebih bisa menikmati kehidupan dengan baik. Anda akan mulai tahu bahwa ternyata untuk bisa damai dan bahagia nggak butuh banyak. Makanya kan saya sering memberi contoh kan. Kalau ada umat datang ke lantai 2 sedang adu Bante, saya punya udah gini aja, kalau kamu pas lagi susah di rumah, susah seolah-olah kamu merasa makhluk paling menderita di dunia ini, ingat wajah saya. Panggil nama saya 3 kali, Bante Keminda, kemudian kelihatan wajah saya, terus kemudian setelah itu ingat-ingat saya nggak boleh makan malam, nggak boleh ke mall, nggak boleh nonton ini, nggak boleh dengerin musik, nggak boleh ini, nggak boleh punya uang dan lain sebagainya, nggak boleh nyetir mobil sendiri, ada mobil kok nggak boleh nyetir mobil gimana? Nah baru Anda mengapresiasi bahwa Anda ternyata bukan makhluk paling menderita di dunia. Ada yang lebih menderita dari Anda yaitu Bante Keminda. Tapi kok Bante Keminda senyum-senyum terus kok kelihatannya nggak pernah stres? Oh karena saya tahu bahwa untuk damai dan bahagia tidak butuh banyak. Saya hanya butuh Anda datang dana makan pagi, dana makan siang. Cukup. Saya akan damai dan bahagia. Kalau Anda nggak datang sedih ya. Saya kalau udah jam 6 pagi deg-degan, ada yang datang nggak ini ya? Nanti jam 10 pagi juga deg-degan lagi. Itu masa enggak lah, bercanda. Saya enggak maksud saya ini kebenaran bahwa untuk damai dan bahagia enggak butuh banyak. Tidak butuh banyak. Nah ini satu harusnya dipahami dengan baik itu. Oh ternyata enggak butuh banyak. Lalu kenapa saya harus banting tulang? Kenapa saya harus babak belur seperti ini gitu kalau kebutuhan kita enggak banyak gitu. Jadi itu contoh yang bagus, sering kok saya beri perumpamaan itu kalau udah umat datang, udah saya beri nasihat ini enggak mempan pilnya, obatnya enggak mempan, itu enggak mempan, akhirnya jurus terakhir begitu, sebut nama saya 3 kali, Bante Keminda, pejam mata, ingat kelihatan kan nimitanya, wajah saya kelihatan, langsung ingat, enggak boleh makan malam, enggak boleh punya uang, enggak boleh nyetir mobil, enggak boleh, aduh banyak sekali. Nah Anda baru bisa mengapresiasi bahwa Anda adalah manusia yang beruntung. Tidak seperti saya. Itu ya. Wedana ke tanha bisa diputus.
Wedana muncul panya. Dari wedana, kalau kita berhasil mengamati wedana itu dengan sati dan samadhi yang bagus, ya, kita akan menjadi seperti akan menjadi seperti seseorang yang benar-benar hanya melihat fenomena ini muncul lenyap dengan tenang seimbang gitu, muncul lenyap, satu cita muncul lenyap, satu cita terus gitu, tidak tergores, hatinya tidak tergores. Dari situ kita dapat apa yang disebut insight, pengetahuan yang mendalam tentang nama dan rupa gitu. Ya. Jadi pengetahuan itu mencerahkan. Kenapa? Karena kalau Anda baru pertama kali mengalami itu, Anda mendapatkan data yang segar melalui pengalaman langsung bahwa ternyata kita bisa menjaga jarak dengan fenomena gitu. Kita bisa bereaksi dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Ya. Oke.